Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih mempelajari komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai penerapan K3LH di lingkungan kerja komputer dan komputerisasi. Semoga tetap semangat belajar dan berpikir positif. Semoga badai pasti berlalu dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk perhatian, diharapkan Anda semua atau kalian semua sudah membaca materi dari buku atau e-book yang sudah saya share sebelumnya. Jadi slide atau video ini hanyalah merupakan ringkasan materi dari e-book tersebut dan merupakan penguatan dari materi yang saya share tersebut. Informasi dan motivasi singkat. Sejak tahun 1980-an, komputer telah menjadi bagian penting dalam dunia kerja. Jutaan unit komputer sekarang ini sudah banyak digunakan dan akan terus bertambah lagi dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Komputer itu sendiri terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Komponen di luar dari komputer itu sendiri biasanya adalah kursi, meja, kaca monitor, anti radiasi atau yang dikatakan filter, penyaring, kemudian dokumen holder, printer, dan perlengkapan lain yang berhubungan dengan komputer. Pertumbuhan komputer yang berkembang sangat cepat saat ini telah berefek atau berdampak pada kesehatan badan bagi si pemakainya, yang berhubungan dengan kesehatan pandangan mata dan kesehatan badan tentunya. Masalah yang terjadi pada penggunaan komputer dan kesehatan tubuh biasanya tidak tetap dan bisa dicegah dengan cara yang benar. Kompetensi dasar atau pencapaian yang harus kalian penuhi dalam pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar pengetahuan menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja, tentunya yang disesuaikan dengan lingkungan kerja komputer. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan adalah melaksanakan K3LH di lingkungan kerja yang tentunya berhubungan dengan lingkungan kerja komputer. Untuk lingkup materi atau subbab yang akan dipelajari antara lain, yang pertama, ergonomi dan penerapan K3LH dalam lingkungan kerja komputer. Yang kedua, gangguan kesehatan dalam K3 komputer. 3. Kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup dalam menggunakan komputer. Materi yang ke-1, ergonomi dan penerapan K3LH dalam lingkungan kerja komputer. Nah, ini adalah gambar ergonomi dalam penerapan kerja yang ada di lingkungan kerja komputer. Ergonomi secara umum dapat berarti ilmu yang mempelajari tata cara kerja yang baik bagi manusia sehingga mencapai suatu kenyamanan. Sedangkan ergonomi komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur posisi tubuh yang baik, benar, dan nyaman saat bekerja di depan komputer. Maksud di sini adalah di depan monitor personal komputer atau PC, ya. Kemudian pada lingkup pekerjaan yang berhubungan dengan pemakaian perangkat komputer biasanya dipengaruhi atau ditentukan dari dua hal. Yang pertama,
ruang kerja, dan yang kedua pencahayaan. Ruang kerja dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor sifat manusia dan faktor perlengkapan. Faktor sifat manusia ada 4, antara lain privasi, kebiasaan kerja, tata cara seseorang dalam bekerja, dan ukuran atau bentuk tubuh seseorang. Contoh privasi adalah orang lebih cenderung untuk menutup ruang kerjanya sehingga tidak ada suara atau gangguan yang lain yang masuk. Ada juga orang yang sengaja membuat suatu ruangan khusus untuk bekerja dengan menggunakan komputer. Kebiasaan kerja, contohnya seseorang ingin bekerja dengan menggunakan komputer kalau ruangannya luas dan tidak biasa dengan ruang yang sempit. Demikian sebaliknya. Ada juga contoh yang lain dari kebiasaan kerja adalah seseorang lebih suka bekerja dengan komputer yang sering berpindah tempat. Kemudian, tata cara seseorang dalam bekerja contohnya adalah seseorang tidak suka bekerja dengan aturan yang sangat ketat, seperti menggunakan atau menghidupkan lagu atau suara pada saat bekerja. Ada juga yang bekerja dengan komputer menggunakan atau sambil mendengarkan musik. Ada juga yang bekerja dengan menggunakan atau senang dengan memakan atau meminum suatu minuman atau makanan. Kemudian, ukuran atau bentuk tubuh seseorang berkaitan dengan pemakaian luas ruangan seseorang tersebut bekerja. Contohnya, orang yang bertubuh agak tambun atau gemuk biasanya senang bekerja di ruangan yang luas dibandingkan orang yang bertubuh agak kurus atau kecil. Faktor perlengkapan ada 4, antara lain 1. Meja tidak boleh terlalu sempit sehingga keyboard dapat ditempatkan. Biasanya posisi terbaik keyboard ditempatkan adalah 3-5 inci di bawah meja atau dibuat laci yang tingginya 29 inci dari lantai. Kemudian yang kedua, kursi harus mudah untuk diatur ketinggiannya, dipindahkan dan mempunyai sandaran belakang. Tidak disarankan memakai kursi yang ada pegangan tangan karena akan mempersulit ruang gerak dalam mengetik. 3. Tinggi monitor dan pusat monitor ke pandangan user atau pengguna harus 10-20 derajat ke atas supaya pandangan mata menjadi lurus ke depan. Dan yang keempat adalah semua dokumen diletakkan pada holder atau tempat tertentu dan tidak mengganggu pandangan terhadap komputer serta kebebasan pekerjaan. Yang nomor 4 ini dimaksudkan adalah jika seseorang ingin mengetik suatu naskah atau dokumen yang berbentuk kertas, tentunya harus ditempatkan atau diletakkan pada holder atau penjepit kertas tersebut yang biasanya dipasang di samping monitor